Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok tengah ingin menjelaskan hasil diskusi kami dan hasil kerja kami. Nah, di sini ada hasil kerja kami yang saya pegang, yaitu sebuah toples yang berisi tanaman, air, dan ada spesies di dalamnya. Di mana kerja kami ini ingin menghasilkan amonia dan beberapa bakteri. Nitrosomonas dan Nitrosococcus dan Nitrobacter, ada 3. Nah, lebih memperjelaskan lagi dan memperdalam lagi, di sini ada teman saya yang ingin menjelaskan, memperdalam lagi. Bakteri nitrifikasi. Apa sih itu bakteri nitrifikasi? Bakteri nitrifikasi adalah sekelompok bakteri yang dapat mengubah senyawa nitrat dari senyawa amonia yang biasanya berlangsung secara aerob di dalam tanah. Terus juga bakteri ini bersifat chemoliototrof. Artinya dia menggunakan senyawa nitrogen inorganik dalam siklus hidupnya. Metabolisme senyawa nitrogen ini memerlukan senyawa karbon dioksida sebagai sumber karbonnya yang diikat dalam siklus Calvin. Pada umumnya, bakteri nitrifikasi bersifat non-motil atau tidak dapat bergerak, sehingga cenderung untuk melekat pada permukaan benda yang ada di sekelilingnya. Bakteri nitrifikasi berkembang biak dengan cara membelah diri, tetapi tidak dapat membentuk spora. Proses nitrifikasi terdiri atas 2 tahapan besar, yaitu nitratasi dan nitritasi. Oke guys, selanjutnya aku akan membahas tentang reaksi di atas, di mana kita dapat lihat sendiri ada 2 reaksi. Reaksi yang pertama yaitu 2NH2O ditambah 3O2 menghasilkan 2HNO2 ditambah 2H2O ditambah 158 kilokalori, di mana amonia menghasilkan nitrit dibantu oleh bakteri nitrit tersebut, yaitu Nitrococcus dan Nitrocomonas. Dan reaksi kedua yaitu 2HNO2 ditambah O2 menghasilkan 2HNO3 ditambah 36 kilokalori, di mana nitrit menghasilkan nitrat dibantu oleh bakteri nitrat tersebut. Dan bakteri nitrat tersebut bernama Nitrobacter, dan kita dapat menyimpulkan bahwa amonia dapat menghasilkan nitrit dan juga nitrat dibantu oleh beberapa bakteri, yaitu Nitrococcus, Nitrocomonas, dan Nitrobacter, dan dibantu juga oleh senyawa-senyawa kimia yang berkaitan di atas. Kemudian akan ada video mengenai siklus nitrogen. Yuk kita lihat. Nitrogen, atomic number 7 on the periodic table, is an essential element for life on Earth as it plays a major role in building structures and molecules we need to survive. Nitrogen exists in many different forms, which are all interrelated in one of the most important biogeochemical processes on our planet, the nitrogen cycle. Most nitrogen exists as nitrogen gas in our atmosphere, but it can also be found dissolved in the ocean. For most organisms, the triple bond in nitrogen gas is hard to break, but not for certain bacteria, which can break the bond and add hydrogen to create ammonium. This ammonium can be taken up by some species of microscopic plants called phytoplankton. For those who can't use the nitrogen and ammonium, bacteria take the ammonium and add oxygen, creating first nitrite and then nitrate in a process called nitrification. This nitrate can then be used by other species of phytoplankton. Larger organisms such as fish and whales take in nitrogen by eating these phytoplankton. Eventually, both the plankton and the animals will die and sink to the ocean floor, where they will be decomposed by bacteria into ammonium for continued use in the cycle. Usually, the nitrogen cycle functions very well on its own. However, humans have had an impact beyond nature's capacity.
chemists have developed fertilizers which fix unusable nitrogen into a usable version, which is good for farmers, but not if they use too much. This leftover fertilizer gets swept into groundwater, lakes, and rivers, and eventually makes its way to the ocean. All this extra nitrogen overwhelms the cycle and depletes the oxygen in the ocean. A lack of oxygen dramatically affects the ecology and fisheries of the affected region, as fish and other animals need to breathe oxygen to survive. Additionally, humans add a large amount of nitrous oxide into the atmosphere through various practices such as emissions from automobiles, home furnaces, factories, and power plants. The more nitrogen that gets released into the atmosphere means more gets washed down in rainstorms and overwhelms the balance of the nitrogen cycle. So, what can we do to minimize our impact? We can develop better farming practices so less fertilizer makes its way into our water sources. As individuals, we can limit our emissions by turning off lights and appliances to save electricity, turning down our heating and cooling systems, and finding alternate methods of transportation and energy. All of these small actions add up to make a big impact and help keep Mother Nature running for many years to come. Salah satu siklus yang berperan penting dalam proses mekanisme kerjanya objek yang kita amati ini adalah siklus nitrogen. Berikut penjelasan singkat tentang siklus nitrogen yang dapat kelompok kami sampaikan. Yang pertama ada fiksasi gas nitrogen menjadi amonia. Proses ini dibantu oleh mikroorganisme. Lalu ada tahap nitrifikasi, yaitu proses oksidasi amonia menjadi nitrit dan nitrat. Proses ini berlangsung dalam dua tahap dan masing-masing dilakukan oleh grup bakteri yang berbeda. Tahap pertama adalah proses oksidasi amonium menjadi nitrit yang dilaksanakan oleh bakteri Nitrosomonas. Proses ini yang biasa kita kenal dengan istilah nitritasi. Dan tahap kedua adalah proses oksidasi enzimatik nitrit menjadi nitrat yang dilaksanakan oleh bakteri Nitrobacter. Proses ini yang biasa kita kenal dengan proses nitratasi. Bakteri nitrifikasi bersifat mesofilik, yang artinya berada pada suhu di kisaran angka 30 derajat Celcius. Kemudian ada amonifikasi nitrogen, yaitu berperan penting dalam menghasilkan amonia. Selama proses dekomposisi bahan organik itu berlangsung, proses ini banyak dilakukan oleh para mikroba dan jamur. Dan yang terakhir ada namanya denitrifikasi, yaitu reduksi nitrat menjadi nitrit dan molekul-molekul lainnya. Salah satu siklus yang berperan penting dalam proses mekanisme kerjanya objek yang kita amati ini adalah siklus nitrogen. Berikut penjelasan singkat tentang siklus nitrogen yang dapat kelompok kami sampaikan. Yang pertama ada fiksasi gas nitrogen menjadi amonia. Proses ini dibantu oleh mikroorganisme. Lalu ada tahap nitrifikasi, yaitu proses oksidasi amonia menjadi nitrit dan nitrat. Proses ini berlangsung dalam dua tahap dan masing-masing dilakukan oleh grup bakteri yang berbeda. Tahap pertama adalah proses oksidasi amonium menjadi nitrit yang dilaksanakan oleh bakteri Nitrosomonas. Proses ini yang biasa kita kenal dengan istilah nitritasi. Dan tahap kedua adalah proses oksidasi enzimatik nitrit menjadi nitrat yang dilaksanakan oleh bakteri Nitrobacter. Proses ini yang biasa kita kenal dengan proses nitratasi. Bakteri nitrifikasi bersifat mesofilik, yang artinya berada pada suhu di kisaran angka 30 derajat Celcius. Kemudian ada amonifikasi nitrogen, yaitu berperan penting dalam menghasilkan amonia. Selama proses dekomposisi bahan organik itu berlangsung, proses ini banyak dilakukan oleh para mikroba dan jamur. Dan yang terakhir ada
namanya denitrifikasi, yaitu reduksi nitrat menjadi nitrit dan molekul-molekul lainnya.